Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Malam Tabu Gunung Raung. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam Tabu Gunung Raung. Sesat. Kata yang terdengar begitu menyeramkan. Kata yang terdengar tak biasa dan kata yang mampu membuat orang merinding dibuatnya. Kejadian kelam sempat aku alami berkaitan dengan kata sesat. Tepatnya 10 tahun silam saat usiaku masih cukup muda, yaitu 20 tahun. Peristiwa yang belum sempat terkuak di mana-mana sebab aku menyimpannya begitu rapi hanya karena rasa takutnya masih terasa hingga detik ini. Namaku Bagus. Lahir dari keluarga yang begitu sederhana, namun aku menjadi satu-satunya harapan kedua orang tuaku yang sudah mulai renta. Menjadi anak semata wayang yang paling diandalkan di rumah acap kali membuatku merasakan lelah yang sulit untuk disudahi begitu saja. Melampiaskannya dengan melakukan pendakian menjadi hal yang menjadi keharusan bagiku, supaya rasa stres tidak datang menderaku begitu saja. Tepatnya pada tahun 2010 silam. Karena penat yang tidak berkesudahan, aku akhirnya memutuskan melakukan pendakian seorang diri ke sebuah gunung yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Gunung Raung namanya, gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, Jawa Timur itu seolah-olah menarik minatku untuk datang dan melakukan pendakian ke gunung yang memiliki ketinggian 3.344 mdpl itu. Aku tak sempat meminta izin kepada ayah dan ibu tentang pendakian ini sebab aku rasa mereka tidak akan memberikanku izin. Mereka pasti akan beranggapan jika apa yang aku lakukan hanya akan membuang-buang uang dan waktu saja. Lahir menjadi sandwich generation memang terkadang membuatku stres berkepanjangan. Malam itu juga aku langsung memesan tiket kereta yang mengarah ke Jawa Timur. Aku berencana pergi keesokan harinya karena perjalanannya tidak sebentar, kemungkinan aku akan sampai di Jawa Timur saat malam hari. Aku tidak mempermasalahkan hal itu. Karena memang aku berencana naik saat malam hari. Pagi hari aku sengaja pergi saat ayah dan ibu masih tidur terlelap di kamar mereka. Aku berangkat dengan sepeda motorku menuju stasiun. Aku bergegas naik ke dalam kereta dan duduk di dekat jendela sembari memandangi tiap rel yang akan aku lintasi ini. Semua kawan-kawanku tidak ada yang tahu perihal pendakian ini. Aku sengaja tidak memberitahukannya kepada mereka. Padahal jika mereka aku ajak, sudah pasti mereka akan sangat kegirangan karena memang hobiku dan hobi sebagian besar kawanku sama. Terkadang hidup pun perlu kesendirian, bukan? Aku pun memilih tertidur di dalam gerbong kereta karena memang perjalanannya akan aku tempuh cukup jauh dan memakan waktu yang tidak sebentar. Baru saja aku memejamkan mata, aku sudah mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi kereta yang sedang membawaku mengarah ke jalan yang tidak semestinya. Hingga pada akhirnya kereta ini mengalami kecelakaan hebat. Mimpi itu berhasil membuatku menjerit dan terbangun dari mimpiku itu. Semua orang yang berada di gerbong yang sama denganku pun juga kaget mendengar teriakanku. Satu persatu dari mereka menanyakan apa yang terjadi denganku. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri dan mencoba untuk mengatakan kepada semua orang bahwa tidak ada masalah apapun di dalam diriku. Setelah mimpi buruk itu, aku tidak bisa lagi tertidur di dalam kereta. Perasaanku cemas berkepanjangan. Aku mengambil mineral di dalam ranselku dan langsung menenggaknya hingga habis. Ketika perasaanku mulai tenang, aku berusaha kembali mencerna maksud di balik mimpi buruk itu. Aku tidak berpikir jika nyatanya mimpi itu ada hubungannya dengan pendakian yang akan aku lakukan.
Saat aku sedang merenung, secara tiba-tiba ada cicak jatuh tepat di kepalaku. Sontak hal tersebut semakin membuatku cemas. Rasanya tidak mungkin ada cicak di dalam kereta api. Selain itu juga aku tahu sedikit mitos makna di balik kejatuhan cicak di atas kepala yang memiliki maksud akan datangnya sial ataupun malapetaka. Semoga semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba saja dering teleponku berbunyi. Ternyata ibu menelponku. Tak biasanya ibu menghubungiku. Aku bergegas mengangkatnya, khawatir ada hal penting yang ingin ibu sampaikan. Bagas, kamu di mana? Di kereta, Bu. Loh, mau kemana? Pulang, Bagas, saya kamu jatuh dari kamar mandi. Ibu butuh uang untuk bawa ayah ke klinik. Bukannya Bagas kemarin udah kasih semua uang gaji Bagas ke ibu? Kenapa gak pakai itu, Bu? Uang itu sudah habis. Aku syok saat mengetahui kalau ayah jatuh dari kamar mandi dan harus dibawa ke klinik. Namun aku lebih syok lagi ketika aku mendapati ibu sudah tidak lagi memegang uang di tangannya. Padahal rasanya baru kemarin aku kasih semua hasil keringatku pada beliau. Untuk pergi mendaki saat ini saja aku hanya membawa sedikit uang hasil bonus kerjaan yang aku dapatkan bulan ini. Aku terdiam hingga membuat ibuku naik pitam karenanya. Ibu marah karena aku tak kunjung menjawab ucapannya. Rasanya aku sangat butuh ketenangan, namun baru beberapa waktu saja aku pergi, polemik sudah datang menghampiriku. Bagas sudah gak ada pegangan, Bu. Kan semua uang Bagas sudah dikasih ke ibu. Tapi ayah kamu harus ke klinik. Pakai uang gaji Bagas kemarin, Bu. Rasanya tidak mungkin jika dalam sehari uang itu bisa habis. Kamu ini ngeyel kalau dibilangin. Ibu kan udah bilang kalau uang itu udah habis. Kamu pulang sekarang atau gak usah pulang sekalian? Rasanya sakit sekali. Belum pulih rasa cemasku akibat beberapa kejadian yang aku alami di gerbong kereta. Kini aku mendapat ucapan tak mengenakan dari ibu. Selain itu pula aku cukup mengkhawatirkan kondisi ayah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merenung sejenak agar aku bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya aku memutuskan tetap melanjutkan niatku sejak awal, yaitu melakukan pendakian. Memang terkesan jahat karena aku justru pergi saat kondisi ayahku tidak cukup baik. Namun saat ini aku tidak begitu percaya dengan perkataan ibu, karena memang ibu kerap kali menggunakan ayah sebagai alat untuk mendapatkan uang lebih dariku. Padahal jelas-jelas sejak awal semua gaji yang aku dapatkan aku berikan semuanya untuk ibu. Kali ini aku harus bisa kuat. Bagaimanapun juga aku tetap butuh ketenangan. Aku memutuskan untuk tetap terjaga di sepanjang perjalanan menuju Jawa Timur, dan tanpa aku sadari air mataku pun menetes membasahi pipi. Mungkin karena aku merasa cukup lelah dengan hidupku yang tidak baik-baik saja. Nyatanya menjadi anak sematawayang tidak menjamin kebahagiaan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, aku akhirnya sampai di tempat tujuanku. Saat itu hari sudah beranjak malam. Aku memutuskan pergi ke base camp Gunung Raung dengan menggunakan sepeda motor agar bisa lebih menghemat waktu perjalanan. Tepat di jam 8 malam aku sampai di base camp Gunung Raung. Aku lebih dulu mampir ke sebuah warung yang berada tak jauh dari base camp. Rasa lapar sudah tidak mampu lagi aku tahankan. Saat pertama kali masuk ke dalam warung itu, aku mencium aroma melati yang cukup menyengat. Aku coba lihat sekeliling dan aku tidak melihat adanya bunga melati yang tumbuh di dekat warung itu. Aku kemudian mencoba menanyakannya kepada bapak pemilik warung karena memang aromanya sangat-sangat menyengat. Bau melati banget, Pak. Biasa itu, Mas. Memang aromanya berasal dari mana, Pak? Loh, lah ini kan malam tabu, Mas. Jadi udah biasa. Maksudnya malam tabu apa, Pak? Loh, jenengan gak tahu toh? Memang jenengan mau kemana? Naik ke puncak Raung, Pak. Lebih baik kamu urungkan niatmu, Mas, bahaya. Tapi saya sudah sampai sejauh ini, Pak. Memangnya kamu dari mana toh? Dari Jakarta, Pak. Waduh, jauh sekali. Setelahnya bapak pemilik warung itu memberikan wejangan kepadaku agar aku tidak melakukan pendakian ke puncak Raung malam itu. Karena memang menurut bapak pemilik warung malam itu bukanlah malam yang tepat untuk melakukan pendakian. Justru jika aku nekat akan berakibat fatal nantinya. Meskipun begitu tekadku sudah cukup bulat karena ingin sekali rasanya aku menghilangkan penat yang benar-benar menderaku saat ini.
Meskipun aku tak selamat nantinya, aku tidak begitu mempermasalahkan. Bukankah takdir hidup dan mati sudah ditentukan oleh Sang Ilahi? Aku memilih untuk diam saat aku menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh bapak pemilik warung. Meskipun beliau terus-menerus memandangiku, namun aku berusaha untuk abai dan tetap melanjutkan apa yang sudah seharusnya direncanakan olehku sebelumnya. Setelah selesai, aku bergegas pergi ke base camp dan memulai pendakian. Sesaat setelah melewati gerbang pendakian, perasaanku mulai cemas. Aku kembali teringat dengan ucapan bapak pemilik warung yang hingga kini mengganggu pikiranku. Apa mungkin ucapan beliau benar, tapi rasanya tidak mungkin. Aku kembali fokus dalam pendakianku saat ini. Meskipun aku berjalan seorang diri, namun aku tetap bisa enjoy dalam pendakian ini, karena memang tujuan utamaku adalah mencari ketenangan. Aku memulai pendakian tepat di jam 9 malam. Karena hari sudah larut, aku tidak menggunakan jasa ojek untuk bisa sampai di pos 1. Aku lebih memilih berjalan pelan sembari menikmati perjalanan malamku. Suasana malam itu terasa terang karena memang sedang bulan purnama. Hal itu semakin menambah kesyahduan pendakian malam itu. Tujuan pertamaku adalah pos 1, pos yang lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pak Sunaria. Perjalanannya harus aku tempuh kurang lebih 4 jam atau bahkan lebih. Semua bergantung dengan langkah kakiku sendiri. Waktu yang tidak sebentar untuk bisa sampai di pos 1. Suasana malam itu sangat sepi. Mungkin karena malam tabu yang dibicarakan oleh bapak pemilik warung. Meskipun aku sendiri masih tak kunjung paham. Aku memilih berjalan pelan. Kondisi jalur yang aku pijaki masih cukup landai hingga tidak begitu melelahkan. Aku tak banyak bicara karena memang aku seorang diri di sana. Aku berharap bisa bertemu dengan pendaki-pendaki lain agar aku bisa berbincang dengan mereka dan bisa melepas penatku yang tidak kunjung mereda. Tidak ada kejanggalan yang terjadi di sepanjang perjalanan menuju pos 1, namun dingin benar-benar berhasil menyelimuti tubuhku. Semilir angin tak kunjung reda hingga membuatku sesekali merasakan kedinginan yang cukup hebat. Saat tubuhku sudah mulai merasakan hal yang tidak beres, aku memilih beristirahat dan menikmati kopi panas untuk meredakan dingin yang aku rasakan. Aku harus pandai mengelola waktu dan memperhatikan tubuhku sebab aku datang seorang diri. Itu artinya aku hanya bisa bergantung dengan diriku sendiri. Setelah sampai di pos 1, aku memilih beristirahat 4 jam perjalanan yang sangat melelahkan. Aku tiba di pos 1 sekitar jam 1 malam. Rasanya kantuk sudah mulai aku rasakan. Aku memilih untuk memejamkan mataku sejenak di pos 1. Paling tidak untuk mengobati rasa kantukku, sebab aku tidak ingin mendaki dalam kondisi mengantuk. Karena bagiku itu sangat-sangat membahayakan. Saat aku tertidur, aku merasa ada banyak sekali orang yang berdiri di sekitarku. Aku merasa terganggu dengan hal itu hingga akhirnya aku memilih untuk kembali membuka mataku. Namun aku tidak melihat siapapun di sekelilingku. Hanya aku sendirian. Tidak ada pendaki lain ataupun siapapun di sekelilingku. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku kembali memejamkan mata karena tidak melihat siapapun. Namun anehnya lagi dan lagi, aku merasakan ada banyak sekali orang yang sedang menatap ke arahku. Banyak sekali orang yang berdiri tepat di sampingku. Rasanya sangat aneh, namun itulah yang aku rasakan malam itu. Akhirnya aku memilih menghentikan tidurku kala itu dan memilih terjaga hingga kondisiku membaik lagi karena tidak ingin terus dihantui oleh kejanggalan. Aku akhirnya memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih akan memakan waktu selama 2 jam. Kali ini aku memilih mempercepat langkahku karena aku tidak ingin terus dihantui oleh keganjilannya. Aku sendiri pun masih belum bisa pahami. Di sepanjang perjalanan aku terus berharap bisa berjumpa dengan pendaki-pendaki lain di malam itu. Meskipun aku sendiri pesimis dengan harapanku sendiri, namun bukankah manusia boleh terus berharap? Jangan sampai niatku untuk menenangkan diri di raung justru berdampak sebaliknya. Saat aku hampir sampai di pos 2, tiba-tiba saja teleponku berdering. Aku bergegas membuka dan mengangkat teleponku. Ada nomor tidak dikenal yang melakukan panggilan ke nomorku. Aku bergegas mengangkatnya, barangkali memang penting. Saat aku mengangkatnya, aku hanya mendengar suara berbisik. Tak lama kemudian, aku mendengar sebuah kata yang berhasil membuatku bergidik bukan main. Mati.
Aku langsung melempar telepon genggam milikku dan panggilan itu akhirnya berakhir. Aku kembali mengambil telepon genggam milikku. Aku terkejut ketika aku mendapati jika teleponku saat itu tidak ada sinyal. Lalu dari mana asal panggilan itu? Mengapa dia bisa menelponku sementara sinyal di dalam teleponku tidak ada? Aku benar-benar ketakutan saat itu. Rasanya aku sangat ingin menghentikan pendakian saat itu juga karena aku terus-menerus mendapatkan keganjilan yang benar-benar membuatku merasakan rasa takut yang begitu hebat. Apa aku turun lagi aja ya? Rasanya aku tidak sanggup jika harus merasakan keganjilan di sepanjang pendakian ini seorang diri. Jika tahu akan ada banyak keganjilan yang datang menghampiriku, tentu aku tidak akan nekat untuk naik sendirian. Gunung Raung menjadi kali pertamaku melakukan solo hiking dan disuguhkan dengan keganjilan yang tanpa jeda. Aku memilih berhenti sembari memikirkan apa aku akan lanjut naik atau aku memilih untuk turun. Tak lama kemudian dari kejauhan aku mendengar ada banyak orang sedang berbincang. Perasaanku girang seketika karena aku yakin mereka adalah pendaki. Jika memang benar aku akan berinisiatif untuk join bareng mereka, pikirku kala itu. Setelah beberapa menit berlalu, aku melihat dua orang pendaki. Awalnya aku kaget karena sebelumnya aku mendengar ada banyak orang berbincang. Tapi mengapa yang datang justru hanya berdua? Aku melihat wajah lelah dari muka keduanya dan mereka terlihat diam di sepanjang pendakian. Mas, berdua aja? Iya nih, capek banget. Padahal belum sampai pos 2. Boleh join gak mas? Kebetulan aku sendiri nih. Ya tentu boleh. Bukankah lebih ramai lebih asik? Kami saling berkenalan. Mereka berdua nyatanya bernama Adi dan Fajar. Kami kini berjumlah 3 orang. Saat kami berjalan beriringan, aku sempat menanyakan apa mereka sebelumnya saling mengobrol satu sama lain sebelum bertemu denganku. Dan betapa kagetnya aku ketika mendengar jawaban dari keduanya. Kebetulan tadi sebelum sampai di sini kami diam dan gak saling berbincang mas. Soalnya capek banget. Bener kata Adi mas. Kami bahkan banyak berhenti karena kelelahan. Persiapan kami emang kurang matang sehingga kami berdua mudah lelah. Ya namun karena pendakian Raung ini sudah begitu lama kami rencanakan, jadi kami tidak memilih untuk menundanya. Jika mereka tidak saling berbincang, lalu suara ramai siapa yang aku dengar sebelumnya? Apa mungkin ada pendaki lain yang berada di bawah aku kala itu? Selain kalian, apa ada pendaki lain yang sempat kalian temui? Sejauh ini kami hanya melihat Mas Bagas. Benarkah? Iya mas, lagi pula malam ini sangat sepi pendaki kata petugas di base camp. Jadi tidak heran jika kami tidak banyak menjumpai pendaki lain. Memangnya kenapa Mas Bagas? Aku tidak mungkin menceritakan apa yang aku alami kepada mereka. Aku khawatir keduanya justru akan mengalami ketakutan hebat. Aku akhirnya memilih bungkam dan menutupi keganjilan yang aku rasakan dari keduanya. Karena aku bertemu dengan mereka, aku memutuskan kembali melanjutkan pendakian ini dan mengurungkan niatku untuk turun. Paling tidak aku tidak sendirian di sepanjang pendakian ini, sehingga ada alasan untuk aku tetap bertahan di dalam pendakian ke puncak Gunung Raung saat ini. Namun aku baru sadar jika jumlah kami pada akhirnya ganjil. Bukankah mendaki dengan jumlah ganjil menjadi sesuatu yang tabu? Aku baru mengingatnya setelah kami hampir sampai di pos 2. Namun aku tidak mungkin kembali berjalan sendirian, bukan? Aku mencoba untuk kembali menepis pemikiran burukku perihal jumlah kami yang ganjil. Paling tidak jika kami berjalan bertiga dan ketika ada hal ganjil datang, aku tidak lagi merasakan rasa takut sendirian dan mereka bisa menolongku jika ada hal buruk terjadi kepadaku, bukan? Kami akhirnya sampai di pos 2. Di pos 2, kedua teman baruku hanya melempar tanya padaku. Ini pendakian pertama kami berdua ke Raung, Mas. Sama kalau gitu. Ini juga kali pertamaku. Bahkan ini juga menjadi solo hiking pertamaku. Kok milih sendirian Mas Bagas? Penat aja jadi nekat deh naik sendirian. Tadi pas di warung kami sempat diperingati oleh seseorang kalau malam ini adalah malam tabu.
dan katanya berbahaya jika kita tetap naik. Loh, aku juga diperingatin hal yang sama. Tapi jujur aku nggak tahu apa yang dimaksud malam tabu yang diucapkan oleh bapak pemilik warung itu. Kami bertiga mencoba mencerna makna di balik malam tabu yang kami dengar saat berada di salah satu warung dekat base camp Raung. Semakin keras kami saling mencoba mencerna maksud dari malam tabu yang kami dengar, kami semakin tidak paham dengan makna di baliknya. Udah, daripada kita pusing, lebih baik kita enjoy aja di Raung ini. Ya bener nih kata Fajar. Kita coba hilangin hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita di sini. Aku sependapat dengan kedua teman baruku kalau aku terus terbayang-bayang dengan ucapan bapak pemilik warung tentang malam tabu dan terus terbayang-bayang dengan keganjilan yang mampir kepadaku. Bukankah aku naik untuk melepaskan penat di dalam diri? Setelahnya kami asik menikmati malam di pos 2. Kami memaksimalkan istirahat kami sebab kami berencana terus berjalan hingga sampai di pos 4 tanpa istirahat. Di pos 2 kami saling berbincang, saling melempar canda sembari menikmati kopi malam yang begitu nikmat. Setelah ini kita naik sampai pos 4 tanpa rehat ya, supaya bisa menghemat waktu. Oke deh, aku ngikut kalian aja. Siap Di, lagi pula kita udah sering istirahat. Kali ini kita harus memaksimalkan tenaga kita. Sesaat sebelum kami beranjak dari pos 2, tiba-tiba saja kami melihat kehadiran burung hantu yang bertengger tepat di dahan pohon yang persis di atas kepala kami bertiga. Sontak kehadiran burung hantu yang terkesan sangat tiba-tiba pun membuat kami merasakan adanya keanehan. Loh, kok tiba-tiba ada burung hantu ya? Perasaan tadi burung ini nggak ada di sini deh. Kedua teman baruku benar-benar keheranan dengan kehadiran burung hantu tersebut. Namun karena aku kerap kali mengalami keganjilan di pendakian ini, aku berusaha untuk mengontrol pikiranku dan berusaha menenangkan kedua kawan baruku yang terlihat begitu panik. Udah, lebih baik kita jalan, kita harus bisa bersikap abai. Tapi burung hantu gak ada kaitannya dengan hal-hal mistis kan guys? Gak ada, kita harus tetap berpikir positif, ayo jalan. Tapi kamu yakin gas? Ayo jalan aja udah. Akhirnya kedua teman baruku pun mau menuruti ucapanku. Kami bergegas melanjutkan pendakian kami dan berusaha bersikap abai. Meskipun di dalam lubuk hati kami muncul rasa takut yang tidak bisa kami tepis begitu saja. Aku terus berusaha meyakinkan kedua teman baruku bahwa burung hantu itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Mungkin memang kehadirannya hanya untuk menampakkan diri saja, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, terlebih dengan hal-hal yang bersifat mistis. Kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kami akan melewati jalur punggungan dan medan mulai menanjak, masih dengan hutan yang rapat di mana sebelah kiri kami adalah jurang. Waktu yang harus kami lewati kurang lebih 1-2 jam perjalanan untuk bisa sampai di pos 3. Di tengah perjalanan aku baru ingat jika aku dan dua temanku mendaki di malam yang cukup keramat, yaitu malam Jumat Kliwon. Aku tidak berpikir sebelumnya karena terlalu penat, aku pun akhirnya lupa waktu. Aku kemudian mencoba memberitahukannya kepada dua teman baruku. Ngomong-ngomong aku lupa kalau ini malam Jumat Kliwon. Ngeri gak ya kalau kita naik di waktu seperti ini? Sebetulnya aku dan Adi sadar gas jika sekarang ini malam Jumat Kliwon. Namun karena kami ingin membuktikan hal-hal mistis yang ada di Gunung Raung, akhirnya kami nekat datang. Meskipun kami penasaran dengan keangkeran Raung, namun nyatanya kami begitu penakut. Baru bertemu dengan burung hantu saja kami udah merinding hebat. Rasanya aku sangat ingin menyudahi pendakian ini. Benar kata Fajar gas. Udah kami nekat naik pertama kali ke Raung, kami nekat pula naik di waktu yang cukup menegangkan. Kalau saja kami tidak bertemu dengan kamu saat di pos sebelumnya, mungkin kami berdua sudah turun pasca bertemu dengan burung hantu sebelumnya. Aku pikir aku bisa berlindung dari kedua teman baruku. Nyatanya aku keliru, mereka lah yang justru berlindung kepadaku. Padahal rasa takutku pun tidak bisa ditepis begitu saja. Siapa sih yang cukup berani jika ada banyak keganjilan datang menderanya? Terlebih lagi di dalam pendakian ke gunung yang lumayan angker bagi sebagian orang.
Apa Gunung Raung cocok untuk kita yang baru pertama kali datang? Kalau dilihat dari medannya yang cukup berat sih, rasanya gunung ini tidak begitu cocok untuk kita. Namun, ya kita udah sampai sejauh ini juga. Ya kita tidak mungkin turun gitu aja kan. Paling tidak kita harus bisa sampai di puncak bendera. Selebihnya sih jika kita memang sudah tidak sanggup lagi, kita akan turun tanpa menginjakkan kaki di puncak-puncak lainnya. Aku setuju, paling tidak puncak pertama harus bisa kita singgahi. Semangat kami kembali membara lagi meskipun gelap masih membersamai perjalanan kami. Namun hal itu tidak begitu membuat kami bertiga mempermasalahkan hal itu. Kami cukup enjoy di tengah perjalanan menuju pos 3. Gunung Raung adalah gunung tanpa sumber mata air. Aku sudah mencoba mencari tahu kepada beberapa kawan yang sudah pernah singgah ke Gunung Raung, hingga aku membawa banyak perbekalan air agar aku tidak dehidrasi nantinya. Karena kekurangan air saat melakukan pendakian adalah kesalahan yang cukup fatal. Kalian bawa cukup air kan? Kami bawa 2 liter gas, cukup kan? Duh, kok cuma bawa 2? Itu gak akan cukup, apalagi di Gunung Raung tidak ada sumber air. Adi dan Fajar mulai panik karena memang keduanya tidak membawa cukup air untuk bisa sampai di puncak bendera. Akhirnya aku memberikan beberapa liter punyaku kepada mereka, paling tidak agar mereka jangan sampai dehidrasi saat pendakian ini. Terlebih lagi mereka kini bersamaku, itu artinya kami harus saling bantu satu sama lain. Akhirnya kami kembali melanjutkan perjalanan dan menyudahi perbincangan perihal mineral. Paling tidak air kami bertiga jika digabung bisa bertahan hingga kami sampai puncak bendera nantinya. Asal kami tidak terlalu banyak minum di sepanjang pendakian. Sesaat sebelum sampai di pos 3, tiba-tiba saja aku mendengar suara langkah kaki kuda yang terdengar sangat jelas. Hal itu berhasil mengundang perhatianku dan membuatku setengah tidak percaya. Rasanya sangat aneh jika di tengah hutan belantara dan di tengah jalur pendakian yang mulai menanjak ada seekor kuda yang berkeliaran di sini. Kalian dengar suara langkah kaki kuda gak? Mereka berdua nampak bingung dengan pertanyaanku. Pasalnya mereka tidak mendengar apapun. Jangankan suara telapak kaki kuda, suara jangkrik pun tidak didengar oleh keduanya. Itu artinya hanya aku yang mendengar dengan jelas suara telapak kaki kuda tersebut. Aku mengerenyitkan dahi tanda tidak percaya. Kedua teman baruku justru menanyakan apa yang aku dengar karena memang mereka pun merasa tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Kamu yakin dengar suara kaki kuda? Apa kamu gak salah dengar? Yakinlah aku gak mungkin salah dengar. Itu benar-benar suara telapak kaki kuda. Ya udah, ayo kita coba cari sumber suara yang kamu dengar itu. Kalian yakin? Kalau suara itu nyatanya berasal dari hal mistis gimana? Ya semoga aja bukan. Kita cari sumber suara itu untuk memastikan. Ya udahlah, yuk. Kami kini berbalik arah ke sisi sebelah kiri, sisi di mana aku mendengar suara langkah kaki kuda dengan begitu jelas. Di mana jurang yang begitu dalam bertengger di sisi sepanjang jalan yang sedang kami lewati saat ini. Semakin kami berjalan ke sebelah kiri, semakin jelas pula suara langkah kaki yang aku dengar. Dan kini bukan hanya aku saja yang mendengarnya, melainkan Adi dan Fajar pun juga mendengarnya. Sekarang aku bisa dengar semuanya, gas. Kamu bisa dengar suara langkah kaki kuda itu? Ya, apa mungkin suara itu berasal dari dasar jurang? Gak tahu. Aku gak begitu tahu pasti. Aku juga dengar suara itu, tapi makin jelas suara itu aku dengar. Tubuhku semakin merinding. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Sepertinya kita harus putar balik deh. Yakin kita balik nih? Ayo deh, lebih baik kita lanjut jalan aja. Kami memilih kembali ke jalur pendakian dan melanjutkan perjalanan kami. Semakin jauh kami melangkah, semakin jelas pula langkah kaki kuda yang aku dengar. Bahkan sekarang aku mendengar seperti ada sosok yang sedang mengendarai kuda itu. Terdengar jelas dari suara yang mengiringi suara langkah kaki kuda itu. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Maksud kamu tidak beres apa, gas? Tidak apa-apa, Di. Kamu yakin?
Aku mengangguk menjawab ucapan Adi, padahal sebenarnya aku sangat-sangat merinding dan sepertinya memang hanya aku yang mendengar dengan jelas suara sosok yang menunggangi kuda itu. Meskipun aku tidak kunjung melihat wujud nyata dari apa yang aku dengar saat itu. Aku berusaha menepis pemikiran-pemikiran burukku tentang apa yang aku dengar. Aku berusaha untuk abai, namun nyatanya sangat sulit untuk bersikap abai sebab suara itu masih begitu nyaring di telingaku. Kita harus percepat langkah kita. Loh, kenapa lagi? Udah, jangan banyak tanya, lebih baik kita jalan cepat sekarang. Pasti ada sesuatu yang ngeberes kan? Nanti aku ceritain. Akhirnya mereka berdua mau mengikuti ucapanku. Kami akhirnya memilih berjalan cepat hingga kami sampai di pos 3 dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kami tidak beristirahat di pos 3 selain karena suara kaki kuda dan sosok di baliknya masih dengan jelas aku dengar. Kami ingin menghemat waktu agar kami bisa segera sampai di puncak bendera. Aku berencana menceritakan detail apa yang aku dengar kepada kedua teman baruku itu karena aku tidak ingin menyimpannya seorang diri. Rasanya bukan hanya aku saja yang harus mawas diri, namun mereka berdua pun juga perlu. Medan pendakian menuju pos 4 jauh lebih berat dibandingkan dengan pos-pos sebelumnya. Meskipun demikian, pemandangan yang disuguhkan masih relatif sama dengan pos-pos sebelumnya, yaitu kawasan hutan yang rapat dan trek yang menanjak. Pos 4 sendiri menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda, dan kami berencana singgah sebentar di sana menikmati matahari terbit dari arah timur sana. Jalur pendakian ke puncak Raung memang cukup sempit, sehingga wajar jika para pendaki dibatasi setiap harinya. Sebab jika menumpuk akan mempersulit pendakian para pendaki-pendaki lainnya, sehingga wajar jika kami merasakan sepi di sepanjang perjalanan menuju puncak Raung. Suara kaki kuda dan sosok di baliknya yang semula terdengar jelas kini sudah mulai menghilang. Aku mulai sedikit lega hingga akhirnya memilih untuk memperlambat langkah kaki kami setelahnya. Kok jalan pelan lagi, Gas? Sekarang udah aman? Memang sebelumnya tidak aman? Bukankah hanya ada suara kaki kuda yang terdengar dan tidak ada hal lain? Nanti aku ceritain semuanya setelah kita sampai di pos 4. Duh, rasanya lama banget untuk sampai di pos 4. Kita pasti segera sampai. Lagi pula kini fajar mulai tiba. Kami memilih berjalan pelan sembari menikmati fajar kala itu. Udara dingin benar-benar menusuk tubuh kami bertiga, hingga kami akhirnya mengeluarkan jaket lainnya dan memakainya untuk menghangatkan badan. Beruntung aku tidak berjalan sendirian. Aku merasa senang karena ternyata aku bisa berjumpa dengan kedua teman baruku ini. Meskipun rasa takut mereka nyatanya jauh lebih hebat dibandingkan dengan rasa takutku. Baru beberapa menit kami berjalan, dari jauh aku melihat sepasang mata merah menatap ke arah kami bertiga. Bola matanya begitu besar, memerah dan sangat mengerikan. Sosok itu bersembunyi di balik lebatnya pepohonan hutan yang kami lewati saat ini. Aku terus memandangi ke arahnya, namun sepasang bola mata itu tidak bergeming sedikit pun. Perasaanku merinding seketika. Aku benar-benar kalang kabut, kebingungan mengapa semua keganjilan terus datang menghampiriku. Aku lari terbirit-birit karena rasa takut, hingga sikapku itu berhasil membuat takut kedua teman baruku yang akhirnya menyusulku berlari kencang. Ada apa sih, Gas? Tunggu, jangan kenceng-kenceng. Aku tidak memperdulikan keduanya, karena jujur saat itu aku benar-benar merasakan rasa takut yang begitu hebat. Rasanya aku ingin enyah detik itu juga dan tidak ingin melihat sosok menyeramkan itu di hadapanku. Namun semakin aku berlari dan menghindar, nyatanya sepasang bola mata itu seakan-akan terus mengikuti langkahku. Aku benar-benar ketakutan. Aku berhenti karena kelelahan dan menutup mataku begitu rapat seraya berteriak. Dengan nafas terengah-engah, kedua temanku berhasil menyusulku. Mereka berdua menyadarkanku. Mereka terus-menerus memintaku untuk beristighfar. Keduanya terus memintaku mengingat Tuhan. Bagas, istighfar, Gas, istighfar. Jangan ganggu, saya mohon. Bagas, sadar. Kedua temanku terus berusaha membuatku sadar. Mereka bahkan sampai membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mereka kuasai untuk membantuku tersadar dari rasa takut. Mereka berkali-kali menepuk pundakku. Ingat Tuhan, Bagas. Astagfirullah, astagfirullahaladzim.
Akhirnya perlahan demi perlahan aku mulai berusaha membuka mataku dan mencoba melihat-lihat sekeliling berharap sepasang bola mata merah itu sudah menghilang dari hadapanku. Setelahnya Fajar dan Adi memberikanku air mineral dan memintaku untuk meminumnya agar kondisiku jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Fajar dan Adi memintaku duduk lebih dulu di balik pohon besar sembari keduanya terus mencoba membuatku tenang. Setelah kondisiku jauh lebih membaik dari sebelumnya, Fajar dan Adi langsung menginterogasiku karena mereka heran dengan sikapku yang tidak biasa. "Kamu kenapa kok sampai histeris gitu?" "Aku benar-benar takut." "Takut kenapa?" "Tadi ada sepasang bola mata merah melotot kepadaku. Aku benar-benar takut." "Di mana?" "Di balik pohon besar itu. Saat aku mulai berlari, sosok bola mata merah itu terus mengejarku. Apa kalian gak ngeliat itu?" "Jujur aku gak lihat apapun sih." "Aku pun sama kayak Adi. Ada yang gak beres." Keduanya terus mencoba meyakinkanku bahwa apa yang aku alami hanyalah hal biasa. Meskipun begitu menakutkan, namun mereka berdua terus memintaku bertahan. Jujur saja dari dalam lubuk hatiku rasanya aku sangat ingin menyerah dengan pendakian ini. Memang semua penat yang aku rasakan mereda, namun penat itu justru berubah menjadi rasa takut yang sangat amat luar biasa. Sejak masih di dalam kereta bahkan sampai di atas Gunung Raung, semua keganjilan tak kunjung mereda. Sepertinya keputusanku untuk menaklukkan Raung adalah keputusan yang keliru. Tidak seharusnya aku datang terlebih lagi sendirian. Aku ingin pulang. Kamu yakin? Aku yakin. Rasanya aku udah gak sanggup lagi. Kita tuntaskan sampai pos 4. Kita bangun tenda di sana menikmati sunrise, dan kalau semua perasaanmu masih sama, kita pulang. Kamu boleh ambil keputusan setelahnya, gimana? Ya udah, aku setuju. Bagaimanapun juga aku tidak boleh menyerah begitu saja. Niatku sejak awal ingin sampai di puncak Raung, paling tidak sampai di puncak bendera. Kini sudah ada dua teman yang begitu baik memberikan dorongan kepadaku, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya begitu saja. Paling tidak aku harus putuskan akan tetap naik atau turun setelah sampai di pos 4. Pokoknya kalau ada hal ganjil yang kamu lihat, kamu harus langsung beritahu ke kami. Ya, jangan hadapi sendirian. Meski kita baru saling kenal, namun di tempat ini kamu udah kami anggap sebagai saudara. Terima kasih banyak. Kalian udah begitu baik. Aku benar-benar terharu dengan sikap mereka berdua. Mereka tidak ada yang egois. Mereka bahkan mau mendukungku. Aku harus bisa berterima kasih kepada keduanya. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus lebih semangat setelah ini. Semangat! Setelahnya kami memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Waktu yang harus kami tempuh untuk bisa sampai di pos 4 kurang lebih 2 jam. Kami akan mencoba mempercepat langkah kami agar sebelum 2 jam kami bisa sampai di pos 4 dan bisa segera membangun tenda di sana. Di sepanjang perjalanan menuju pos 4, aku tidak henti-hentinya terus berdoa sebisaku. Aku berusaha membangun mindset bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan aku terus-menerus berusaha untuk tetap berpikir positif. Aku tidak ingin pikiran burukku justru akan membuatku merasakan rasa takut yang lebih hebat lagi. Setelah menempuh perjalanan panjang, kami pun akhirnya sampai di pos 4. Kami bergegas mengeluarkan semua peralatan yang sudah kami bawa untuk membangun tenda. Kami hanya membangun satu tenda, sehingga tenda milikku pun tidak aku keluarkan. Setelah semuanya selesai, kami memilih menikmati fajar di depan tenda sembari menikmati kopi hitam yang sebelumnya sudah kami seduh. Pagi pun mulai menyapa. Sebelum beristirahat, kami lebih dulu menikmati sunrise di pos 4. Meskipun tidak begitu ketara, namun kami sudah cukup bahagia. Anehnya kami melihat ada 2 tenda lain bertengger tak jauh dari tenda kami. Padahal semalam aku dan yang lainnya tidak melihat adanya tenda itu. Loh, kok tiba-tiba ada 2 tenda di ujung sana? Iya, padahal semalam rasanya 2 tenda itu belum ada deh. Aku juga gak dengar ada pendaki lain sedang membangun tenda semalam. Kita coba samperin aja yuk. Kami bertiga bergegas menghampiri 2 tenda di ujung sana, berharap kami bisa menambah kawan di atas Raung.
Namun setelah kami sampai di tenda tersebut, kami tidak melihat siapapun di sana, bahkan barang-barang pendaki pun tidak ada di dalamnya. Tenda itu benar-benar kosong. Lah, kosong? Mungkin mereka lagi ke atas puncak dan memang sengaja nggak bongkar tenda ini dulu. Tapi aneh loh, bukankah kalau mereka memang sengaja meninggalkan tenda ini, mereka pasti akan meninggalkannya beserta barang-barang yang dibawa mereka? Udahlah, kita harus tetap berpikir positif. Kami akhirnya memutuskan kembali ke tenda kami. Namun sebelum kami beranjak, aku kembali memastikan isi dalam tenda itu satu kali lagi. Anehnya, setelah aku mencoba untuk mengeceknya, aku mencium bau bangkai yang sangat pekat. Bahkan saking busuknya, aku sampai muntah-muntah di depan tenda. Kedua temanku yang sudah lebih dulu jalan berbalik ke arahku dan bergegas menghampiriku karena melihat aku tengah muntah-muntah. Loh, kenapa guys? Kok muntah gitu? Sumpah baunya busuk banget. Aku gak kuat. Bau di mana? Dalam tenda. Adi dan Fajar masuk ke dalam tenda yang ditunjukkan olehku. Namun anehnya mereka berdua tidak mencium bau apapun. Bau yang mereka cium justru bau melati, bukan bau busuk atau bau bangkai. Loh, ini wangi kok guys. Bau melati. Masa sih? Jelas-jelas itu bau busuk. Bahkan kalian lihat sendiri kan, aku sampai mual-mual. Tapi ini benar-benar bau wangi, bau melati, gas. Aku ingin mencoba memastikan ucapan Fajar dan Adi. Lantas aku kembali masuk ke dalam tenda dan benar saja apa yang aku cium bukan lagi aroma busuk, melainkan aroma melati yang benar-benar harum. Benar-benar aneh, namun ini kenyataannya. Rasanya tidak mungkin jika aroma busuk itu menghilang begitu saja dan digantikan dengan aroma melati yang begitu semerbak. Kemana perginya bau bangkai itu? Rasanya aku tidak mungkin salah mencium bau. Aku terus terdiam, seraya merenungkan hal yang sebenarnya terjadi. Lagi dan lagi rasanya ada yang tidak beres saat ini. Aku bergegas kembali ke dalam tendaku karena aku tidak ingin terus dihantui rasa bingung. Entah itu adalah bau busuk atau bau semerbak, rasanya dua tenda yang bertengger kokoh itu menyimpan sebuah misteri yang aku sendiri tidak tahu. Aku kemudian memilih duduk di depan tenda seraya terus memandangi ke arah dua tenda yang belum lama ini aku dan kedua temanku datangi. Tatapanku tak beralih sedikit pun hingga aku sempat ditegur oleh Adi dan Fajar agar aku tidak terus-menerus menatap ke arah dua tenda misterius itu. Namun aku masih tetap saja memandang ke arah dua tenda itu. Aku memperhatikannya dengan seksama. Semakin aku memperhatikannya ke arah sana, aku seperti melihat ada aktivitas di dalam tenda itu. Tapi rasanya tidak mungkin karena saat aku dan kedua temanku mengecek, tidak ada satupun orang di sana hingga tidak masuk akal jika ada aktivitas di dalamnya. Karena tidak ingin aku terus memandang ke arah tenda misterius itu, Fajar dan Adi kemudian mengajakku masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Siang nanti kami berencana melakukan perjalanan kami menuju puncak. Kami bertiga kemudian memilih tidur di dalam tenda meskipun saat itu matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Meskipun bukan waktu yang tepat untuk tidur, namun rasa lelah dan kantuk yang kami rasakan tidak mampu lagi kami tahan. Di tengah kami tidur, aku merasa seperti mendengar suara hewan buas dari kejauhan. Aku mencoba mengabaikannya karena aku berpikir jika suara itu hanyalah halusinasiku semata. Namun semakin aku bersikap abai, suara itu semakin keras terdengar, sangat mirip dengan suara seekor macan. Akhirnya aku terbangun dari tidurku dan mencoba membuka pintu tenda. Aku mencoba memastikan kondisi sekitar. Aku tidak melihat apapun atau siapapun di sekeliling tenda kami. Dari kejauhan pun aku tidak melihat adanya macan atau hewan buas lainnya. Mungkin memang hanya halusinasiku saja. Sesaat sebelum aku masuk ke dalam tenda lagi, pandanganku mengarah ke tenda misterius yang sebelumnya kami singgahi. Anehnya dua tenda itu sudah tidak ada lagi di tempatnya, hanya ada tenda kami dan tidak ada lagi tenda lainnya. Aku berusaha memastikannya dengan mengucek-ucek kedua mataku dan benar saja tidak ada tenda misterius itu di sana. Tenda itu sudah menghilang. Rasa takut pun tiba-tiba mencuat lagi, rasanya benar-benar merinding ketakutan. Aku rasa hal ganjil kembali datang kepada aku. Aku benar-benar merinding dan tak sanggup lagi tidur meskipun ragaku benar-benar kelelahan. Aku terus berusaha memejamkan mata namun aku benar-benar tidak bisa. Ada apa sebenarnya?
Apa ini dampak yang harus aku terima karena aku nekat naik ke raung tepat di malam tabu seperti yang diucapkan oleh pemilik warung di base camp? Atau mungkin ini akibat yang harus aku terima karena aku naik dengan jumlah ganjil tepat di malam Jumat Kliwon? Ya, memang ini akibat yang harus aku terima. Mengapa semua datang bertubi-tubi dan hanya aku seorang diri yang terus-menerus dihantui? Bukankah kedua kawan baruku juga melakukan kekeliruan karena mereka nekat naik tepat di malam tabu dan mendaki dalam jumlah ganjil? Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kemana perginya tenda itu? Lalu siapa sosok di balik suara auman itu? Aku terus-menerus dihantui rasa takut, bahkan sampai keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhku. Tak lama kemudian Adi dan Fajar terbangun. Keduanya langsung fokus kepadaku yang sedari tadi tidak tidur. Loh, kamu kok nggak tidur, Gas? Udah tadi kok. Muka kamu pucat banget loh, Gas. Masa sih? Enggak ah, biasa aja. Bener, Gas, kamu sakit kah? Aku memilih terdiam setelah Fajar dan Adi terus berusaha membujukku agar aku mau buka suara. Pada akhirnya aku memilih memberitahukannya kepada mereka berdua dari mulai kejadian awal yang sempat aku rahasiakan dan kejadian yang baru saja aku alami. Bagaimanapun juga dipendam sendiri rasanya sangat-sangat tidak enak. Aku menceritakan kepada mereka jika sebelum kami sampai di pos 4, aku sempat mendengar suara langkah kaki kuda beserta sosok di balik langkah kaki itu. Ada seseorang yang mengemudikan kuda itu. Meskipun dua temanku mendengar suara langkah kaki kuda itu, namun mereka tidak mendengar jika ada orang di balik langkah kaki itu. Bukan hanya itu, aku menceritakan pada mereka jika aku baru saja mengalami hal buruk. Saat aku tidur, aku mendengar suara hewan buas tak jauh dari tenda kami. Suaranya begitu mirip dengan suara macan. Tak hanya itu, aku menceritakan kepada mereka tentang tenda misterius yang sebelumnya kami singgahi. Saat aku melihat ke arah tenda itu, kedua tenda itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tenda itu sudah menghilang tanpa adanya jejak sedikit pun. Keganjilan itu aku alami dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan aku sampai merinding dan keluar keringat dingin tanpa henti. Setelahnya kedua temanku pun merasakan rasa takut yang sama seperti yang aku alami saat ini. Kami bertiga benar-benar dihantui rasa takut. Kami bertiga berpikir menyudahi pendakian ini karena kami merasa kekhawatiran yang cukup hebat. Daripada pendakian kami berujung malapetaka, bukankah sebaiknya kami menyudahinya lebih dulu sebelum semuanya menjadi bumerang, pikir kami kala itu. Lebih baik kita sudahi pendakian ini aja lah. Aku juga setuju, firasatku juga udah mulai gak enak. Kami kemudian bergegas mengemasi semua barang-barang milik kami. Setelahnya kami juga bergegas membongkar tenda milik kami. Setelah semua selesai, kami pun bergegas turun. Sesaat sebelum turun, tiba-tiba saja ada seorang kakek tua mendekat ke arah kami. Entah dari mana asal kakek tua itu, namun aku merasa begitu dekat dengan kakek tua itu. Kakek tua itu lantas memanggil namaku, bahkan dengan nama yang begitu lengkap. Bagas Purnama bin Anjas Purnomo. Kakek itu mendekat ke arahku, bahkan ia sampai memelukku dengan begitu erat, seakan-akan ia juga begitu mengenalku. Kakek siapa? Saya kakekmu, kakek kandungmu, ayah dari ayah kamu, Bagas. Memang aku belum pernah melihat kakekku karena kata ayah, kakek sudah lama meninggal. Meskipun aku sendiri belum pernah melihat makam kakekku sendiri, karena ayah selalu beralasan jika kuburan kakek sudah rata dengan tanah dan nisanya pun sudah lapuk dimakan waktu. Kakek ini beneran kakekmu, Gas? Kakekku udah lama meninggal, kata ayah. Tapi beliau bilang kalau dia kakekmu, Gas. Aku mencoba untuk mencerna situasi saat ini. Apa maksud kehadiran kakekku di sini? Apa mungkin sosok di depanku saat ini benar-benar kakek kandungku? Jika benar, lalu apa alasan dia datang? Mengapa beliau bisa sampai di atas sini? Bukankah Gunung Raung begitu tinggi dan sulit untuk dilalui oleh seorang lansia? Kakek datang untuk menjemput kamu, Bagas. Kakek mau ajak aku kemana? Ke rumah kakek. Di mana rumah kakek? Di atas sana.
Kakek menunjuk ke arah puncak raung nan jauh di sana, sementara kedua teman baruku nampak kebingungan dengan perbincangan di antara aku dan juga kakek. Mereka juga bingung dengan sosok sang kakek yang datang secara tiba-tiba. Tapi aku mau turun, kek. Kamu akan aman kalau sama kakek, Bagas. Sang kakek kemudian memintaku untuk ikut bersamanya naik ke atas raung untuk singgah ke tempat tinggalnya. Anehnya aku menuruti semua ucapan kakek dan percaya begitu saja dengan ajakannya. Kedua temanku mencoba menahanku pergi. Mereka punya firasat buruk dengan kakek dan niat kakek itu untuk mengajakku pergi. Bagas, jangan percaya begitu aja. Kalau kamu dijadikan tumbal nantinya gimana? Benar itu, Gas. Aku khawatir sang kakek akan melakukan ritual buruk dengan mengorbankan kamu. Dia kakekku, jadi tidak mungkin dia akan berbuat buruk terhadapku, kan? Memang kamu yakin dia benar-benar kakekmu? Bukankah kakek kamu sudah lama meninggal? Sumpah, lebih baik kita turun aja, Gas. Saat itu aku benar-benar mengalami dilema yang luar biasa. Di satu sisi aku percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek yang saat ini berdiri di hadapanku. Namun di sisi lain aku tidak bisa mengabaikan ucapan dua teman baruku ini. Terlebih lagi mereka memiliki firasat buruk tentang semuanya. Aku berinisiatif mengajak kedua kawan baruku tersebut untuk bergabung bersama untuk naik dengan kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku. Namun anehnya kedua kawanku menolak ajakanku. Bukankah kita sudah berniat untuk turun, Gas? Ayolah kita naik lagi. Lagi pula ada kakek yang bakal jaga kita bertiga. Sepertinya aku belum bisa, Gas. Aku juga belum bisa. Aku khawatir hal buruk justru akan datang menghampiri kita di tengah perjalanan menuju puncak raung sana. Tapi aku sangat ingin naik. Aku benar-benar tidak paham dengan perasaanku saat ini. Rasanya aku sangat ingin ikut dengan sang kakek, padahal sebelumnya aku sangat ingin turun karena banyaknya keganjilan yang menghampiriku. Tapi mengapa semua rasa takutku terhempas begitu saja sesaat setelah aku bertemu dengan kakek? Apa benar kakek di hadapanku ini akan membebaskanku dari keganjilan yang menderaku? Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Tapi bagaimana dengan teman-temanku, kek? Mereka tidak perlu ikut. Bukankah mereka juga ingin turun dengan segera? Kedua kawanku terus berusaha agar aku tidak ikut bersama kakek. Mereka terus berusaha meyakinkanku, namun kali ini perasaanku lebih condong kepada kakek dan aku berusaha bersikap abai dengan kedua kawanku. Aku akan pergi dengan kakekku. Kalau sampai 3 hari aku tak kunjung kembali, tolong cari aku. Aku setengah tidak sadar dengan apa yang aku ucapkan, namun kalimat yang terlontar dari mulutku itu berhasil membuat kedua temanku merasakan rasa takut yang luar biasa. Kakek lantas menggenggam tanganku dan langsung menarikku pergi meninggalkan dua temanku yang masih berusaha menahanku. Di dalam lubuk hatiku yang terdalam, rasanya aku sangat ingin menolak ajakan sang kakek, namun aku tak mampu untuk menolaknya. Mulutku seakan keluh dan tidak bisa untuk berkata tidak. Langkah kakiku pun terasa mudah untuk mengikuti langkah kaki sang kakek. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Aku seakan terhipnotis oleh semua ucapan manis kakek dan aku tidak kuasa untuk menolak semuanya. Aku lantas berjalan bersama kakek menuju pos-pos selanjutnya dan meninggalkan pos 4 sekaligus meninggalkan dua kawan baruku yang sudah begitu baik kepadaku. Mereka tidak bisa menahanku pergi karena mereka tak cukup berani untuk itu. Setelah berjalan bersama kakek, aku tidak lagi mengalami keganjilan-keganjilan yang sebelumnya aku alami. Pendakian terasa begitu mudah, bahkan aku sama sekali tidak merasakan rasa lelah sedikit pun. Rasa haus bahkan tidak menderaku, namun aku merasakan rasa lega karena semua keganjilan nyatanya sudah sirna. Apa cucu kakek cuma aku? Benar, Bagas. Kamu satu-satunya cucu kakek. Makanya kakek ngajak kamu untuk datang. Tapi kakek tahu dari mana aku datang ke Raung? Kakek tahu semua hal tentang kamu, Bagas. Tentang kamu, si anak semata wayang yang mengalami kehidupan pelik karena harus membiayai
semua kehidupan orang tua kamu. Kakek tahu betul perasaan kamu. Mendengar itu semua, tanpa sadar air mata pun menetes membasahi kedua pipiku. Nyatanya kakek benar-benar tahu penderitaanku selama ini. Kakek benar-benar paham dengan apa yang aku rasakan. Kamu jangan khawatir. Di sini kamu akan bahagia, Bagas. Ada kakek yang tidak akan membuat luka di dalam hati kamu. Benar, kakek? Kakek pun tiba-tiba memelukku seraya menguatkanku. Kakek menepuk-nepuk pundakku dan terus meyakinkanku bahwa tidak sepantasnya aku mengalami hal buruk, karena aku tidak salah. Kedua orang tuaku lah yang salah. Aku benar-benar seperti menemukan rumah, menemukan tempat untuk pulang. Setelah sekian lama aku merindukan itu semua. Kakek terus membawaku ke dalam dunianya. Aku dan kakek terus berjalan menyusuri hutan lebar di sepanjang jalur pendakian menuju puncak Raung. Tanpa aku sadari, kedua temanku mengikutiku dari arah belakang karena memang mereka memiliki firasat buruk. Mereka begitu pandai mengindik, hingga aku dan kakek bahkan tidak sadar dengan usaha mereka yang terus mengikuti arahku. Aku baru mengetahuinya setelah semua petaka buruk mampir di dalam kehidupanku selama pendakian ini. Tanpa sadar, hari yang semula terang mendadak berganti menjadi gelap. Jam tangan yang semula berdetak tiap detiknya tiba-tiba saja tidak lagi bersuara. Jam di tanganku mendadak mati tanpa sebab, padahal belum lama ini aku baru membelinya. Rasanya benar-benar aneh. Aku mulai gelisah, namun kegelisahanku sepertinya diketahui oleh kakek. Kamu kenapa, Bagas? Gak kenapa-napa kok, kek. Hanya kepikiran dengan Adi dan Fajar. Mereka sudah kembali. Kamu akan merasa nyaman dan aman di sini. Anehnya, apapun yang keluar dari mulut kakek berhasil membiusku hingga aku tidak bergeming sedikit pun. Aku benar-benar menaruh percaya yang luar biasa kepada sang kakek, padahal baru kali ini aku jumpa dengan beliau. Kok di sini gelap banget ya, kek? Padahal rasa-rasanya tadi baru jam 12 siang. Kamu mungkin salah lihat, Bagas. Tadi bukan jam 12 siang, melainkan sudah jam 12 malam. Kita sudah berjalan cukup jauh loh. Tapi aku ngerasa kita baru berjalan sebentar kok, kek. Bahkan aku gak ngerasain capek sedikit pun. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kami terus berjalan hingga aku diajak sang kakek untuk mampir ke sebuah pemukiman yang terbilang aneh. Karena rasanya tidak mungkin ada sebuah pemukiman di atas ketinggian Raung. Ditambah lagi medan Raung tidak begitu datar sehingga rasanya sangat-sangat mustahil. Ini masih Raung, kek? Kata kakek kita mau ke puncak. Kita singgah dulu sebentar ke rumah kakek. Setelahnya kita kembali melakukan perjalanan menuju puncak seperti yang kamu inginkan. Aku hanya menuruti ucapan kakek tanpa berpikir tentang hal-hal buruk lainnya. Nyatanya sesampainya aku di pemukiman itu banyak sekali janur terpasang di sepanjang jalan. Layaknya sedang ada hajatan, para penduduk di sana terlihat begitu asing bagiku. Mereka berwajah pucat dengan pakaian adat melekat di tubuhnya, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Suara gamelan terus mengalun tanpa henti. Di sana aku melihat beberapa kuda putih bertengger di sebuah kandang. Kuda itu nampak begitu gagah, pemandangan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Para warga pun sudah berduyun-duyun pergi menuju ke sebuah pendopo yang ada di sana. Aku diajak kakek untuk pergi ke pendopo itu juga. Saat aku melintasi kerumunan para warga, mereka langsung bersikap aneh kepadaku dan kakek. Mereka langsung menunduk hingga kami lewat, seolah-olah memberikan penghormatan luar biasa padaku dan juga kakek. Apa kakek orang penting di sini? Bukan. Kakek hanya lelaki tua yang kebetulan singgah di sini. Untuk apa kita datang ke pendopo, kek? Bukankah penduduk sini sedang ada hajatan? Kita memang perlu datang, Bagas. Terlebih lagi kamu.
Kenapa aku? Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Kami berjalan pelan menuju singgasana di pendopo yang kami lihat itu. Orang-orang gagah di sana mempersilahkan kakek dan aku duduk di sebuah kursi yang terlihat tidak biasa. Kursi yang lebih mirip dengan kursi raja-raja dan rasanya tidak pantas jika aku yang duduk di atasnya. Aku merasa ada yang tidak beres di tempatku berpijak saat ini. Dari kejauhan aku mendengar ada beberapa orang sedang memandangiku seraya berbisik lirih dalam bahasa Jawa. Aku cukup paham dengan bahasa Jawa sehingga aku mengerti apa yang menjadi perbincangan di antara mereka. Lelaki itu yang akan menjadi penerus kakek menjadi abdi dalam kah? Tapi dari mana asal lelaki itu? Wajahnya dengan kakek begitu mirip. Dia pasti tidak akan mungkin bisa kembali, sama seperti kakek yang harus menjadi abdi dalam di sini hingga hari akhir tiba. Rasanya aku sangat ingin menghampiri mereka untuk sekedar menanyakan apa maksud dari perkataan mereka. Apa maksud dari kata abdi dalam, siapa yang tidak bisa kembali dan apa kaitannya antara aku, kakek, dan abdi dalam. Aku semakin merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja semua orang berdiri tanpa sebab. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang dipanggil ratu oleh semua orang berjalan dengan begitu anggun mendekat ke arah pendopo. Ratu itu bahkan duduk tak jauh dari tempatku duduk. Sang ratu kemudian memanggil kakek dan ia lantas berbisik kepada kakek. Entah apa yang dibicarakan oleh keduanya. Setelah itu para penduduk seakan-akan melakukan ritual yang entah tujuannya untuk apa. Aku masih belum paham dengan apa yang terjadi saat itu. Aku hanya bisa duduk terdiam tanpa sedikit pun kata keluar dari mulutku. Aku berusaha melempar tanya ke kakek, namun ia tak bergeming sedikit pun. Ia terlihat begitu khusyuk mengikuti ritual yang entah aku sendiri pun tidak tahu untuk apa dan apa tujuannya. Aku harus gimana? Aku merasa tidak aman di sini. Tiba-tiba saja dari kejauhan datang seekor macan putih yang terlihat begitu gagah hadir di tengah ritual. Aku langsung mengingat suara hewan buas yang aku dengar saat berada di pos 4. Aku merasa bahwa suara yang aku dengar berasal dari macan putih yang saat ini berada di hadapanku. Namun anehnya, semua penduduk di sini tidak ada yang ketakutan saat macan putih itu datang. Mereka justru bersikap menunduk kepada macan putih itu. Apa mungkin macan putih yang aku lihat saat ini hanyalah jelmaan? Sebab rasanya tidak mungkin macan putih ini terus bersikap tenang di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Kek, Bagas boleh pergi nggak? Bagas takut di sini. Diam. Sikap kakek benar-benar berubah 180 derajat. Kakek yang semula bersikap manis, kakek yang semula menguatkanku, dan kakek yang semula menjadi sosok yang paling mengerti kondisiku. Kini ia benar-benar berubah. Kakek bahkan membentakku sama seperti yang sering dilakukan oleh ayah dan ibu di rumah. Tanpa sadar air mataku menetes. Kakek yang semula aku pikir sebagai rumah nyatanya bersikap buruk kepadaku dalam waktu sekejap. Aku berniat untuk kabur dari lingkaran ini. Namun kakek terus menahanku untuk pergi. Sikapku itu berhasil membuat semua orang di sana terus memandang ke arahku. Kakek lantas memberikanku minuman yang lebih mirip dengan jamu. Kakek memaksaku untuk meminumnya. Setelah ritual selesai, kakek terus memaksaku padahal aku sudah berusaha menolaknya kala itu. Hingga pada akhirnya aku terpaksa meminumnya. Setelah semuanya selesai, kakek kemudian mengajakku beranjak pergi menuju gubuk miliknya yang berlokasi tak jauh dari pendopo. Sesaat sebelum aku masuk ke dalam gubuk kakek, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namaku lirih. Bagas. Aku pun menoleh. Ternyata itu adalah Adi dan juga Fajar. Keduanya memintaku untuk mendekat ke arahnya. Namun aku tidak bisa langsung beranjak begitu saja. Aku mencoba memastikan jika kakek sudah benar-benar masuk ke dalam gubuknya. Baru setelah itu aku akan bergegas pergi menghampiri Adi dan juga Fajar. Setelah aku merasa semua situasinya sudah aman, terlebih lagi semua orang sudah kembali ke gubuknya masing-masing, aku bergegas menghampiri Fajar dan juga Adi yang saat itu berada di balik pohon besar tak jauh dari gubuk sang kakek. Aku berjalan sangat pelan agar tidak meninggalkan jejak ataupun suara. Setelahnya aku pun bergabung dengan kedua teman baruku ini.
Kedua temanku itu pun menceritakan bahwa kami harus segera keluar dari dimensi ini karena memang ada yang tidak beres. Terlebih lagi dengan sikap kakek yang tidaklah masuk akal, pasti ada sesuatu hal yang tidak diketahui olehku. Kami kemudian berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang saat ini kami pijaki. Beruntung sebelum masuk ke tempat ini, Adi dan Fajar meninggalkan jejak berupa tali di sepanjang jalan yang mereka lewati. Tentu tanda itu akan membawa kami bertiga kembali ke jalan yang benar. Mereka berkeliling-keliling mencari tali yang sebelumnya mereka ikatkan ke ranting-ranting pohon. Namun anehnya mereka tak kunjung menemukan tali yang sebelumnya mereka tinggalkan. Hingga perlahan-lahan keganjilan mulai muncul kembali menghampiri kami bertiga, terutama aku. Saat berada di persimpangan jalan, secara tiba-tiba aku melihat bayangan kakek, namun setelah mencoba untuk memastikannya, bayangan itu hilang dengan sekejap. Hal itu terjadi berulang-ulang, namun hanya aku yang bisa melihatnya. Karena lelah, kami memutuskan berhenti sejenak. Saat itu kami sudah berhasil meninggalkan pemukiman misterius itu. Namun kami belum menemukan jalur pendakian yang bisa membawa kami turun ke bawah. Baru beberapa menit kami istirahat, tiba-tiba saja kami mendengar tangisan seorang perempuan. Kami lantas mencoba mencari tahu, dan betapa terkejutnya kami ketika mendapati ada sesosok kuntilanak bertengger di atas pohon tepat di atas kepala kami. Kami langsung lari terbirit-birit karena rasa takut, namun suara kuntilanak itu justru semakin melengking dan membuat bulu kuduk kami bertiga berdiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Baca semampu kita harus yakin kalau setan itu akan hilang dalam sekejap. Kami mengikuti ucapan Adi. Kami membaca bacaan Al-Quran semampu kami. Dan benar saja, karena kami bertiga yakin kuntilanak itu akhirnya pergi dan menghilang begitu saja. Kami merasa cukup lega karena setan itu sudah benar-benar pergi. Kita harus segera menemukan jalan keluar. Atau kalau tidak, kita akan selamanya terpenjara di sini. Sepanjang hari hanya malam yang kami temui. Hari tak kunjung berganti menjadi siang. Memang terdengar sangat aneh, namun itulah yang kami bertiga alami. Bahkan kami masih setengah tidak percaya dengan apa yang kami alami. Nyatanya setelah kuntilanak itu menghilang, muncul setan-setan yang lain dan berhasil membuat rasa takut kami memuncak lagi dan lagi. Ada banyak sekali penampakan yang mengerikan. Ada sosok pendaki dengan wajah yang begitu hancur. Ada sosok pocong dan ada banyak sosok menyeramkan lainnya. Mereka terus mengejar ke arah kami tanpa henti. Kami terus berlari terbirit-birit menghindar dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu. Kami sudah tidak lagi mempedulikan rasa lelah yang kami rasakan. Yang saat itu kami pikirkan adalah bagaimana caranya kami bisa lepas dari jeratan mereka semua. Tanpa sadar kami berjalan ke arah yang salah. Langkah kaki kami justru membawa kami sampai di bibir jurang dan memaksa kami harus berhenti saat itu juga. Sosok mengerikan itu nampak kegirangan. Mereka semua perlahan-lahan mendekat ke arah kami. Kami hanya bisa terdiam dengan tubuh kami yang tak henti-hentinya gemetaran. Kami hanya bisa menutup mata kami berharap keajaiban Tuhan berhasil menyelamatkan kami. Namun anehnya beberapa saat kemudian, kami sudah tidak lagi mendengar suara mengerikan sosok-sosok itu. Kami mencoba membuka mata kami perlahan-lahan. Dan benar saja, semua makhluk mengerikan itu nyatanya sudah menghilang. Entah apa yang membuat mereka pergi begitu saja. Aku sendiri tidak tahu pasti. Namun setelah kami berbalik arah, ternyata di belakang kami sudah berdiri kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku. Bagas, mau kemana? Kek, Bagas mau pulang. Nyatanya semua makhluk mengerikan itu pergi karena melihat kakek. Sebegitunya berpengaruh kakek di tempat yang saat ini aku pijaki, sampai makhluk-makhluk mengerikan itu tidak bisa berkutik sedikit pun. Pulang kemana, Bagas? Tempat kamu di sini. Bukan, Kek, tempat Bagas bukan di sini. Kakek kembali mengingatkanku tentang kekejaman hidup yang aku jalani. Sikap kakek kembali manis sama seperti saat pertama kami berjumpa. Namun kali ini Adi dan Fajar terus berusaha meyakinkanku bahwa kakek yang mengaku kakek kandungku memiliki niat yang buruk. Bagaimanapun juga rumah yang sejatinya rumah adalah di tempatku berasal, bukan di tempat ini. Tanpa basa-basi, Adi dan Fajar langsung bergegas menarik tanganku agar aku tidak termakan tipu daya kakek. Karena di mata mereka kakek adalah sosok yang mengerikan, sangat berbeda dengan yang aku lihat. Aku melihat kakek adalah sosok yang meneduhkan, namun Adi dan Fajar justru sebaliknya.
Meski tubuhku sudah ditarik oleh Adi dan Fajar, namun tatapanku masih mengarah ke kakek. Ada rasa berat meninggalkan kakek seorang diri di tempat ini. Namun Adi dan Fajar terus berusaha menyadarkanku. Sadar Bagas, dia bukan kakekmu. Dia sosok yang mengerikan. Semakin jauh aku memandang kakek, wajah kakek memang benar-benar berubah mengerikan. Bukan seperti kakek yang pertama kali aku temui. Tatapannya begitu tajam, melotot dan memerah, sangat persis dengan sosok yang aku temui saat perjalanan menuju pos 4. Sosok mata memerah yang terus-menerus melotot memandangiku. Sumpah ucapan kalian benar. Kakek benar-benar sosok yang mengerikan. Kami kembali berlari terbirit-birit berharap kakek tidak lagi mengejar ke arah kami. Perjalanan malam yang sangat-sangat melelahkan. Tak sudah berapa lama kami bertiga berada di sini, di tempat yang benar-benar membuat kami merinding ketakutan di sepanjang waktunya. Tempat di mana kami tidak kunjung menemukan jalan keluar. Kita mau kemana sekarang? Kita coba rehat dulu sembari memohon pertolongan ke Allah. Akhirnya kami kembali rehat, minum dan makan cemilan yang masih tersisa di dalam ransel kami. Tanpa sadar persediaan air benar-benar menipis karena memang sejak awal Adi dan Fajar hanya membawa sedikit air di dalam pendakian ini. Maaf karena sudah membawa kalian masuk ke dalam tempat ini. Jar, sudah jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Kami menyusul kamu pun juga karena kemauan kami sendiri. Sejak awal firasat kami sudah tidak enak. Kalau malam ini menjadi malam terakhir di dalam hidupku, aku mau ngucapin beribu rasa terima kasih kepada kalian yang sudah begitu baik. Jangan bicara begitu, kita pasti selamat. Adi berusaha menguatkanku. Ia juga terus meyakinkanku bahwa hal pelik yang saat ini sedang kami alami pasti menemukan titik ujung. Entah akan berakhir selamat atau wafat, paling tidak kami sudah berusaha mempertahankan hidup sampai sejauh ini. Kami bertiga benar-benar berada di titik pasrah akan hidup, namun akulah yang merasakan rasa kalut yang begitu hebat. Andai sedari awal aku mau mengikuti ucapan mereka untuk tidak ikut bersama kakek, tentu kami bertiga sudah sampai di base camp sana dan tidak terjebak di tempat yang entah di mana ini. Namun nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terjadi. Saat ini kami hanya bisa pasrah sembari terus berusaha mencari jalan keluar, agar kami bisa secepat mungkin keluar dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan yang ada di tempat ini. Setelahnya kami memilih menunaikan sholat malam. Kami bertayamum karena minimnya air yang kami punya. Lalu kami bergegas menunaikan sholat malam, meminta petunjuk sekaligus pertolongan Allah, karena hanya itulah satu-satunya hal yang bisa kami lakukan di tengah kebuntuan hidup kami di atas raung. Saat berdoa tangis kami pecah karena memang kami sudah sepasrah itu dengan hidup. Namun kami masih begitu ingin kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga yang benar-benar keluarga. Selepas berdoa, rasa kantuk benar-benar mendera kami bertiga. Akhirnya kami tanpa sengaja tertidur dengan begitu pulasnya. Kami tidak lagi memikirkan tentang makhluk-makhluk mengerikan di tempat ini. Kami hanya ingin tidur. Di tengah tidurku aku melihat ayah dan ibu datang menghampiriku. Ayah dan ibu menangis terseduh-seduh sembari terus memanggil-manggil namaku. Entah apa yang telah terjadi kepada mereka, namun aku begitu kalut di tengah mimpi malamku itu. Sontak hal itu membuatku gelisah hingga aku terbangun dari mimpiku. Aku kemudian membangunkan Adi dan juga Fajar, karena aku cukup takut jika harus terjaga seorang diri. Beruntung mereka dengan mudahnya bangun setelah aku bangunkan. Aku kembali menangis terseduh-seduh dengan tiba-tiba. Sontak hal itu membuat Fajar dan Adi terlihat kebingungan. Kenapa, Gas? Aku ingat ayah dan ibu. Meskipun mereka kerap kali memperlakukanku buruk, namun mereka lah alasan aku untuk hidup. Mereka datang ke mimpiku dan meminta aku pulang. Kalau gitu ayo kita pulang. Kita harus berusaha lagi. Kami kemudian kembali beranjak dan kembali melanjutkan perjalanan menemukan jalan keluar. Saat kami sedang berjalan di tengah kepasrahan, kami melihat ada seekor burung dengan tiba-tiba saja terbang rendah dan kemudian berjalan di atas tanah tepat di depan kami bertiga. Apa mungkin ini petunjuk dari Allah? Coba kita ikuti arah kaki burung ini. Iya, tidak ada salahnya dicoba.
Kami berjalan pelan mengikuti langkah kaki burung di depan kami dengan harapan burung itu akan membawa kami ke jalan yang sepatutnya. Kami berjalan begitu jauh, burung itu tak kunjung terbang. Ia memilih tetap berjalan persis seperti sedang menunjukkan arah kepada kami bertiga. Langkah kaki kami benar-benar mengimbangi sang burung. Jika langkah burung itu pelan, kami pun ikut melangkah dengan pelan. Namun jika langkah burung itu mulai cepat, kami mengikuti langkah cepatnya tersebut. Kami tidak ingin kehilangan jejak. Semakin jauh langkah kami, semakin sedikit pula keganjilan yang kami alami. Kami mulai merasakan titik lega karenanya. Setelah berjalan cukup jauh dan cukup lama, dari kejauhan kami melihat sebuah cahaya yang benar-benar menyilaukan. Seperti ada sekat pembatas di antara kegelapan malam dan cahaya siang. Sepertinya kita akan segera keluar dari jeratan tempat ini. Jika memang benar, aku benar-benar lega. Akhirnya kita bisa selamat. Kita pasti selamat kali ini. Benar saja. Burung itu benar-benar membawa kami ke titik cahaya yang kami lihat dari kejauhan itu. Burung itu benar-benar menuntun kami ke arah jalan yang benar. Kami akhirnya berhasil keluar. Setelah kami kembali ke jalur pendakian yang benar, burung itu lantas menghilang begitu saja. Kami bertiga saling berpelukan karena kami benar-benar merasa begitu senang dan benar-benar lega. Pada akhirnya kami selamat dan tidak ada satupun di antara kami yang wafat di Gunung Raung. Namun anehnya saat kami keluar, kami sudah berada di atas puncak bendera. Rasanya sangat sulit dipahami oleh akal pikiran kami, padahal jelas-jelas sebelumnya kami berada di pos 4. Tapi mengapa secara tiba-tiba saat kami keluar, kami sudah ada di puncak? Benar-benar aneh namun nyata. Anehnya lagi saat berada di puncak, semua orang memandang ke arah kami, para pendaki yang kebetulan ada di atas puncak. Ada kurang lebih 10 pendaki yang menatap heran kepada kami bertiga. Mereka menghampiri kami tanpa basa-basi. Kalian datang dari mana? Bukankah kalian pendaki yang dinyatakan hilang itu? Benar, ternyata kalian pendaki yang hilang itu. Tim SAR sudah mencari kalian kurang lebih 1 minggu. Bahkan sempat memberi pesan kepada kami untuk berupaya mencari kalian juga saat akan melakukan pendakian. Tanpa basa-basi, para pendaki itu lantas membawa kami turun menuju base camp Raung. Di sepanjang perjalanan mereka terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kami, hingga kami menghilang begitu lama, bahkan sampai 1 minggu tanpa adanya jejak yang tertinggal. Kami tak kuasa menceritakan detail peristiwa yang kami alami karena jujur kami masih begitu syok. Kami bahkan belum percaya sepenuhnya jika kami benar-benar selamat dan masih hidup. Bahkan tanpa adanya cacat sedikit pun di tubuh kami, meskipun kami mengalami banyak peristiwa pelik di atas Raung. Karena melihat kondisi kami yang begitu payah saat itu, para pendaki itu menopang tubuh kami karena mereka tidak ingin kami tumbang di tengah perjalanan turun menuju base camp. Sesampai di base camp, kami bertiga langsung disambut oleh tim SAR yang baru saja selesai melakukan pencarian kami. Mereka lantas menyambut kami dengan perasaan yang terlihat begitu lega karena tidak ingin terjadi hal buruk kepada kami bertiga. Tim SAR bergegas membawa kami bertiga ke klinik terdekat untuk memastikan kondisi kami. Beruntung kondisi kami stabil dan tidak ada luka-luka di sekitar tubuh kami. Setelah proses pemeriksaan selesai, kami dibawa oleh tim SAR ke sebuah posko yang kami sendiri tidak tahu. Sepertinya mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga kami menghilang, bahkan sampai 1 minggu lamanya. Aku kemudian menceritakan semua peristiwa yang kami alami di sepanjang pendakian yang kami lakukan, dari mulai kami naik saat malam tabu hingga kami naik dengan beranggotakan ganjil. Banyaknya keganjilan yang kami alami, dari mulai mendengar suara kaki kuda dan kusir di baliknya, melihat mata melotot memerah yang terus memperhatikan kami di sepanjang pendakian. Tak hanya itu, aku menceritakan perihal pertemuanku dengan kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku, hingga sang kakek lantas membawaku masuk ke dalam tempat yang sangat berbeda dengan jalur pendakian Raung. Tempat di mana jam tanganku mendadak tak berfungsi, dan tempat di mana kami hanya menjumpai malam tanpa ada siang sedikit pun. Tempat di mana aku masuk ke dalam sebuah pemukiman mengerikan yang sedang melakukan sebuah ritual di pendopo sana. Entah ritual pemujaan atau lainnya, aku sendiri tidak begitu tahu pasti. Namun satu hal yang aku dengar, mereka berniat menjadikanku abdi dalam di sana bersama sang kakek yang mengaku sebagai kakek kandungku itu. Hingga pada akhirnya kedua kawanku Adi dan Fajar datang menyelamatkanku karena memang mereka memiliki firasat buruk sedari awal. Karena ternyata di pandangan mereka,
Kakek yang mengaku kakek kandungku adalah sosok yang mengerikan yang sangat berbeda dengan apa yang aku lihat. Kami berhasil keluar atas bantuan seekor burung yang ternyata datang menuntun kami keluar dari jeratan tempat mengerikan itu. Jika kami tidak dihampiri oleh sosok burung itu, mungkin kami bertiga masih terperangkap di dalam dimensi tersebut dan entah apakah kami akan berhasil kembali atau berakhir mati. Mendengar semua ceritaku, tim SAR dan beberapa penduduk sekitar nampak begitu kaget karena nyatanya sangat banyak hal buruk terjadi di dalam pendakian yang kami alami. Mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala mereka tanpa henti. Beruntung kalian masih selamat. Tuhan masih memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Percaya tidak percaya, malam tabu memang ada. Meskipun sampai detik ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga tidak sepatutnya kalian naik di malam itu, terlebih lagi dengan jumlah kalian yang ganjil. Perkuat iman dan terus bersikap baik di sepanjang perjalanan. Itu akan menolong kalian saat berada di raung sana. Meskipun perihal keselamatan hanya Tuhanlah yang bisa menjaminnya. Saya harap kalian bisa belajar dari peristiwa buruk yang baru saja kalian alami. Nyatanya peristiwa itu benar-benar membuatku tersadar jika memang sedari awal sudah diberikan nasihat baik, meskipun nasihat itu keluar dari mulut orang yang tidak dikenal sekalipun. Sepantasnya aku mengikutinya saja. Aku menyesal karena aku tetap meninggikan egoku dan bersikap abai atas nasihat yang aku dapatkan sesaat sebelum naik ke raung. Tak lama kemudian ayah dan ibu datang menjemputku. Mereka diberitahu oleh tim basecamp raung perihal menghilangnya aku di atas gunung raung. Setelah mereka datang, aku juga menceritakan perihal kakek yang mengaku sebagai sosok kakek kandungku kepada mereka. Ayah kemudian menceritakan perihal kakek kepadaku, kematian kakek yang janggal akibat kakek melakukan pemujaan di sebuah tempat yang ayah sendiri tidak tahu. Namun menurut orang pintar, jiwa kakek tidak kembali ke sisi Tuhan setelah ia meninggal. Justru jiwa kakek terperangkap di sebuah tempat di mana sang kakek menjadi abdi dalam di sana. Kakek diminta membayar semua hal yang sudah didapatkannya dengan jalan yang tidak benar. Aku kini menjadi paham jika sosok yang aku temui memang benar-benar jiwa kakek yang sudah terperangkap di atas sana. Jiwa kakek yang ingin menjadikanku sebagai penggantinya di atas sana, sebab kami masih memiliki pertalian darah. Setelah semua kejadian yang menimpaku, ayah dan ibu menjadi sadar akan sikap buruknya selama ini kepadaku. Semenjak mendengar aku hilang di Gunung Raung, keduanya merasakan kehilangan yang begitu hebat. Mereka merasakan kehilangan anak sematawayang mereka yang sudah diperlakukan secara tidak baik. Ayah dan ibu meminta maaf kepadaku. Terlebih lagi ibu, karena ternyata saat aku hendak pergi ke Raung, ibu sudah membohongiku perihal sakitnya ayah yang hanya karangan dia saja. Aku pun dengan besar hati memaafkan mereka berdua. Kini aku banyak belajar dari semua peristiwa yang aku alami. Aku pun juga merasa bersyukur karena adanya peristiwa ini sikap ayah dan ibu berubah menjadi sangat baik. Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.